Nah, memilih topik aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, karena sekarang sudah ada 53, monggo pilih yang jenengan kelihatannya bisa memahami dulu, atau mungkin, saya tak pilih modulnya yang sedikit saya pelajari dulu, boleh. Ya, oh ini kok ada 6 modul, oh ini ada 2 modul, oh ini ada 3 modul. Silahkan pilih sesuai dengan kira-kira saya mau menyelesaikan yang cepat yang mana, bisa dapat sertifikat yang mana, apalagi ketika kemarin itu di bulan Januari, Bapak Ibu membuat RHK, rencana hasil kerja, mencantumkan bahwa akan menyelesaikan aksi nyata topik PMM. Nah, ini wajib nanti, berarti sebelum Juni harus sudah dapat 1 sertifikat. Nah, ini ketika klik, pilih aksi nyata, kemudian kita pilih, misalnya kita pilih Merdeka Mengajar, nanti ada berapa modul, kita selesaikan semua, kita lihat semua, kita putar videonya, kita baca infografisnya, baru selesaikan untuk menyelesaikan tadi post test, dan akhirnya nanti ada pilihan. Nah, ini kemudian pilih topik aksi nyata yang akan muncul ketika Bapak Ibu mengklik, akan ada pilihan beberapa pilihan aksi nyata. Di ini pemahaman Merdeka Mengajar contohnya, ini Anda bisa membaca rincian panduan setiap topiknya dan ada beberapa pilihan. Ada pilihan 1 misalnya, refleksi peran sebagai pendidik dengan metode papan cerita reflektif. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, menggambarkan sosok guru di masa sekolah, demonstrasi pemahaman melalui karya, refleksi peran sebagai pendidik dengan metode 6 topi. Nah, ketika Bapak Ibu memahami tadi materi di topik-topik di modul-modul, kira-kira saya mau yang bisa saya tuangkan ke dalam kegiatan saya apa ya? Oh, misalnya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, ini kan lebih mudah. Kita bisa mensosialisasikan ke guru-guru, kita bisa mensosialisasikan ke murid-murid lewat pembelajaran. Nah, ini bisa diambil ketika Bapak Ibu membuat aksi nyata, misalnya pilihannya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, kemudian yang ketiga, baca dengan seksama rincian pada tiap topik aksi nyata dengan tentukan topik yang dipilih. Nah, jika tidak ingin memilih topik tersebut, boleh milih yang lain. Oh, kok ini kelihatannya saya keberatan ya nanti mencari dokumennya. Silahkan pilih yang lain. Ganti boleh, Bapak Ibu. Oh, saya pilih ganti topik, boleh. Milih aksi yang lain ketika memang yang sudah dipilih tadi tidak cocok. Saya merasa tidak punya dokumennya, saya merasa kurang paham, boleh pilih yang lain. Nah, kemudian setelah itu kita memilih topik aksi nyata. Setelah milih 1, kita sudah mantap memilih mana, kemudian klik selanjutnya. Nah, ini melakukan aksi nyata 8. Ini tadi ketika kita menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar, berarti kita akan sosialisasi ke guru, sosialisasi materi ke murid tentang Merdeka Belajar. Nah, ini nanti bisa didokumentasikan. Tadi saya sudah matur di awal, Bapak Ibu boleh jadi ratu selfie ya. Untuk semua didokumenkan, foto disimpan, setiap kegiatan ada kegiatan dokumentasi foto. Nanti ketika kita butuh untuk aksi nyata yang lain, oh saya pernah melakukan ini, oh ada kegiatan ini, tinggal ambil gitu ya, sudah pernah melakukan itu. Nah, pastikan isi dokumen aksi nyata sesuai panduan, aksi nyata sesuai dengan topik aksi nyatanya, memuat dokumentasi saat melakukan aksi nyata, menuangkan buah pikiran personal hasil karya sendiri, tidak plagiat, karena sesuai dengan apa yang kita lakukan sendiri. Kemudian ada umpan balik sesuai permintaan. Sekali lagi, ada umpan balik sesuai permintaan. Ini banyak Bapak Ibu yang miskonsepsi di sini ya. Ketika kita sudah mengunggah aksi nyata, sudah ada umpan baliknya Bu, saya sudah mintakan, sudah bagikan link ke teman-teman guru, tapi kok tetap tidak lolos. Nah, ini miskonsepsi yang perlu kita pahami. Umpan balik yang kita butuhkan bukan dari yang kita bagikan link ke teman, tapi umpan balik yang langsung dari gurunya, langsung dari siswanya, nanti bentuknya kayak apa akan kita sampaikan di sini. Nah, ini ketika tadi sudah prosesnya sudah mengeklik untuk mengajukan aksi nyata, selanjutnya klik mulai lengkapi. Nah, ada tanda mulai, silakan mulai. Bapak Ibu sudah pilih salah satu, nanti terus dimulai. Terus apa yang dikerjakan setelah mulai? Nah, ada pilihan nanti di centang-centang gitu. Ketika itu sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan, lalu nanti akan klik lanjut ya. Aksi nyata sudah dilakukan. Aksi nyata ini lanjut ke lembar aksi nyata dan akhirnya kita lanjut berikutnya. Nah,
Setelah lanjut ke aksi nyata, kemudian isi lembar aksi nyata. Di sana nanti ada deskripsi Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita kerjakan panduannya. Ada pertanyaan tentang refleksi kita setelah melakukan tadi aksi nyata. Kemudian unggah dokumen aksi nyata berupa deskripsi materi. Nah, ini yang perlu dipahami ya Bapak Ibu. Dokumen bisa berupa ringkasan materi pemahaman yang sudah kita baca di modul. Kemudian yang kedua berupa dokumentasi foto ketika kita melakukan kegiatan. Kemudian nanti dokumen kegiatan, kemudian dokumen tadi ringkasan materi bisa dituangkan dalam Canva, kemudian diformat ke PDF maksimal 10 MB. Kemudian kita klik yang file, nanti unggah file gitu ada di situ. Kita unggah, kemudian isikan judul aksi nyata sesuai pilihan Bapak Ibu di awal. Misalnya tadi memilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, berarti judulnya itu. Ceritakan secara singkat aksi nyata yang Anda lakukan di kolom yang tersedia. Nanti sudah ada panduannya semua di dalam PMM, apa yang harus kita ceritakan, batas-batas apa yang diminta, sudah ada semua. Ceritakan pembelajaran yang Anda dapat di saat melakukan aksi nyata. Nah, nanti bisa cerita Bapak Ibu ketika memang itu sudah dilakukan. Kemudian klik ikon kontak untuk memberi kotak yang kecil ya, untuk memberikan centang sebagai pernyataan bahwa aksi nyata yang Anda buat adalah karya pribadi, bukan plagiat, dan sudah sesuai dengan panduan. Merasa yakin kita sudah buat tadi sesuai dengan panduan, dengan syarat tadi ada deskripsi materi, ada dokumentasi, ada umpan balik, kita bentuk ke PDF 10 MB, kita klik kumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu, setelah isi lembar isi nyata, ada deskripsi beberapa, diisi, ceritakan secara singkat, sudah diceritakan apa pembelajaran yang Anda dapatkan, sudah diceritakan, terus klik kotak di sini, baru kumpulkan. Nah, berhasil dikumpulkan. Setelah berhasil dikumpulkan, Bapak Ibu tinggal menunggu, nanti ada menunggu validasi, gitu ya, menunggu validasi. Ada beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, apalagi saat ini banyak sekali aksi nyata yang diunggah, Bapak Ibu harap bersabar. Yang penting sebelum Juni bisa lulus sertifikatnya, begitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, di bulan ini sudah ada pendaftaran penelaah aksi nyata yang kemarin pendaftarnya 14.000, terjaring 2.000-an yang keterima, dan insya Allah nanti aksi nyata Bapak Ibu bisa terrealisasi dan bisa lolos secepat mungkin ya. Kemudian setelah unggah, ini tadi yang diunggah itu sudah ada umpan balik dari siswa, dari guru. Ini dimintakan umpan balik ke guru-guru, teman sejawat, ke Kombel, ke mana saja boleh dibagikan. Kira-kira aksi nyata ini saya butuh perbaikan apa, nanti ke depannya butuh apa. Untuk dinilai teman-teman, direfleksi teman-teman, boleh dibagikan ke teman-teman. Nah, ini nanti akan ada umpan balik dari mereka. Tapi bukan umpan balik ini yang diminta di aksi nyatanya. Ini hanya sekedar kita membagikan, sharing dengan teman bahwa kita sudah membuat aksi nyata, bolehlah kita dinilai bagaimana hasilnya. Nah, itu mungkin hanya untuk meminta penilaian dari teman. Kemudian bagikan aksi nyata. Kemudian yang berikutnya, ini perlu diketahui, umpan balik sebagai syarat lulus validasi aksi nyata bukan umpan balik dari sesama guru pengguna platform Merdeka Mengajar seperti gambar di bawah ini. Nah, bukan seperti ini Bapak Ibu yang kita bagikan link tadi ya. Ini miskonsepsi yang sementara ini, Bu, saya aksi nyatanya sudah ada umpan baliknya kok tidak lulus, kenapa ya? Nah, ini nanti mungkin perlu dipahami Bapak Ibu. Nah, yang benar ini Bapak Ibu, contoh umpan balik yang menggunakan formulir yang diisi peserta didik. Nah, di sini boleh ada beberapa kita bagikan tadi instrumen umpan balik yang diisi siswa, kemudian kita kumpulkan. Boleh nanti kita beberapa dari umpan balik siswa kita tata, kita masukkan, kita foto, kita tata di Google Slide boleh, di Canva boleh, terus nanti di scan, boleh ditampilkan di Canva-nya juga di yang kita buat aksi nyatanya. Nah, selain tadi ada umpan balik dari siswa, ini juga bisa menggunakan rekap jawaban murid dari Google Form, boleh kita berikan Google Form, diisikan, kemudian di screenshotkan
bisa disertakan di dalam aksi nyata kita. Ini jadi beberapa umpan balik bisa dipakai ketika kita akan mengunggah aksi nyata kita.